Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bora doakan tetap sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar lagi. Kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang cahaya dalam kehidupan kita. Yang akan kita pelajari adalah tentang cermin dalam kehidupan sehari-hari. Masih di tema 5 kelas 4 bersama Bu Ana SDIT Nur Ar-Rahman. Nah, kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Tujuan untuk video pembelajaran kali ini adalah menyebutkan bahwa cahaya dapat dipantulkan saat mengenai cermin. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan 3 jenis cermin dan sifat bayangannya. Oke, kita mulai ya anak-anak. Pernahkah anak-anak mengamati kaca spion mobil di jalan? Bagaimana bayangan mobil di kaca spion? Pinter anak-anak. Bayangan mobil yang besar tampak di cermin ukurannya lebih kecil dari ukuran aslinya. Ini karena cermin yang digunakan adalah cermin cembung, sehingga kita dapat melihat benda yang besar dari kejauhan di cermin tampak lebih kecil. Kita simak yuk sifat cermin dan jenis cerminnya. Kita mulai dari sekarang. 1. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulnya berupa permukaan yang datar. Amati gambar. Ternyata sinar datang akan sama besar sudutnya dengan sinar pantul, atau sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Kalau kita bercermin, maka bayangannya sama persis dengan benda aslinya, sehingga dapat kita simpulkan pada cermin datar adalah sebagai berikut. Sifat bayangan pada cermin datar, bayangannya tegak, sama besar, terbalik antara kanan dan kiri. Yang keempat, jarak bayangannya sama dengan jarak ke cermin. Sementara penggunaan cermin datar dalam kehidupan kita adalah 1. Cermin pada periskop. Yang kedua, cermin untuk kita berkaca di kamar ataupun di toilet. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari rumah, sehingga digunakan di rumah-rumah agar rumah tampak lebih luas. Lanjut, 2. Cermin yang kedua adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke dalam. Ini disebut sebagai cermin cekung. Contohnya terdapat dalam permukaan bagian dalam pada sendok stainless steel. Sifat bayangan pada cermin cekung ditentukan oleh jarak benda terhadap cerminnya anak-anak. Yang pertama, jika benda dekat ke cermin, maka bayangannya akan tegak dan ukuran bayangannya akan diperkecil. Namun, jika benda jauh dari cermin cekung, maka bayangannya terbalik dan ukuran bayangannya diperbesar. Itu cermin cekung. Cermin yang ketiga adalah penggunaan cermin cekung dalam kehidupan kita, diantaranya 1. Untuk lampu mobil, kedua senter, yang ketiga lampu mercusuar, keempat parabola, kelima lampu sorot, dan yang keenam permukaan sendok bagian dalam. Adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke atas atau keluar. Ini contohnya pada permukaan sendok bagian luar. Sifat bayangannya, kalau anak-anak bercermin pada permukaan sendok bagian luar, 1. Bayangannya tegak, 2. Ukuran bayangannya diperkecil. Cermin cembung ini penggunaan dalam kehidupan kita
digunakan satu pada kaca spion mobil atau motor atau kendaraan. Dan yang kedua adalah cermin pada tikungan jalan raya, disebut juga sebagai convex mirror. Nah anak-anak, itulah 3 jenis cermin yang memanfaatkan sifat cahaya dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.